bertemu kembali dalam renungan Minggu Remaja hari ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan lewat seorang tokoh Alkitab bernama Nuh yang di dalam kehidupannya tetap setia dan tunduk di bawah perintah Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersama-sama akan mengangkat lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Silakan. Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik bahwa pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah datang ke hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu,
agar kami bisa merenungkan firman-Mu dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar tertancap di dalam hati kami dan berbuah lewat pikiran, perkataan, dan juga tindakan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 6, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik, mari mengikutinya di dalam hati masing-masing sambil membaca Alkitabnya juga. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop riwayat Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pasti sudah tahu bagaimana riwayat Nuh ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang akan menyelamatkannya dari bencana air bah. Adik-adik, sebelum Nuh menerima perintah ini, Tuhan sudah melihat bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh waktu itu banyak sekali melakukan dosa-dosa dan kejahatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi manusia pada waktu itu sudah jauh dari Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukannya sehingga itu membuat hati Tuhan sangat sedih. Itu membuat Tuhan sangat sedih melihat manusia-manusia yang diciptakannya itu melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa. Sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan seluruh bumi dan seluruh yang ada di dalamnya lewat mendatangkan air bah. Tetapi ada satu orang yang masih tetap setia kepada Tuhan, tunduk di bawah perintah Tuhan, yang masih mau melakukan yang baik dan mendengarkan perintah Tuhan. Itulah Nuh yang akan kita pelajari hari ini. Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah sebuah perahu yang cukup besar, ya, yang cukup menampung banyak sekali penumpang yang akan dimasukkan oleh Nuh nantinya. Ya, ketika Nuh menerima perintah itu, Nuh mendapatkan perintah itu dari Tuhan, dia melakukannya tanpa bersungut-sungut. Nuh langsung melakukannya tanpa mencari alasan terlebih dahulu. Ya. Sekalipun ada banyak orang-orang di sekelilingnya yang menghina dan mengejek Nuh karena dia membuat bahtera di tengah-tengah hutan yang jauh dari laut. Ya. Kalau orang-orang biasanya membuat bahtera pasti di pinggir laut atau di pantai, ya. Tetapi Nuh membuatnya di tengah hutan. Sekalipun perintah Tuhan ini agak sulit dimengerti oleh Nuh, tetapi dia lakukan. Dia laksanakan dengan sepenuh hatinya. Dia tidak bertanya dulu, kenapa Tuhan harus di sini? Mengapa Tuhan harus seperti itu? Begitu. Bahkan sampai kepada ukuran-ukurannya diperintahkan oleh Tuhan. Kau harus buat tingginya 30 hasta, panjangnya 300 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Nah, kalau kita ini konversikan dalam ukuran kita sekarang, ini adik-adik, bahtera yang dibuat oleh Nuh ini kira-kira lebih besar dari lapangan sepak bola. Jadi cukup besar sekali, ya, sehingga Nuh harus butuh perjuangan untuk melakukan atau membuat bahtera ini. Nah, mengapa Nuh begitu taat kepada perintah Tuhan? Karena dia tahu bahwa yang memerintahkan ini adalah Tuhan.
Sehingga dia tidak perlu lagi bertanya. Dia tidak perlu lagi mencari alasan untuk melakukan perintah Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti akan mempunyai rencana terhadap perintah yang diperintahkan kepada Nuh. Nah, oleh karena itu adik-adik, ini yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, belajar dari ketaatan yang dilakukan oleh Nuh, dan belajar juga dari orang-orang yang ada sejaman dengan Nuh pada waktu itu ketika mereka semakin jauh dari Tuhan. Ya, ketaatan dari Nuh itu mendatangkan berkat bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Ketika Nuh telah selesai membuat bahtera itu, lalu Tuhan Allah menurunkan hujan ke bumi untuk menenggelamkan seluruh bumi. Adik-adik, masih ada yang ingat berapa hari Tuhan menurunkan hujan dalam peristiwa air bah ini? Ya, ini menjadi PR buat adik-adik nanti untuk membaca Alkitabnya. Berapa hari hujan turun di atas bumi sehingga bumi itu tenggelam dan bahtera Nuh itu naik. Ya. Nah, ini silakan dibaca di Alkitabnya nanti supaya kita semakin mengerti. Nah, adik-adik, ketaatan Nuh kepada perintah Tuhan itu mendatangkan berkat baginya sehingga dia selamat dari bahtera Nuh itu. Sementara orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan itu tenggelam di bawah air yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, artinya ketaatan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Dan ketidaktaatan sebaliknya, ketidaktaatan itu akan mendatangkan bencana bagi kita. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita tetap senantiasa taat, tunduk di bawah perintah Tuhan. Di mana kita bisa menemukan perintah Tuhan? Di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kalau Nuh pada waktu itu Allah langsung berbicara kepada Nuh, bagi kita sekarang di mana kita bisa menemukan Tuhan? Yaitu di dalam Alkitab. Oleh karena itu adik-adik harus tetap rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Sehingga lewat semua itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, sama seperti Nuh juga yang tunduk di bawah perintah Tuhan, yang taat di bawah perintah Tuhan, itu menyelamatkannya dari air bah. Sementara orang-orang yang ada di sekeliling Nuh, yang dipenuhi dengan kejahatan di dalam hatinya, yang penuhi dengan kejahatan di dalam perbuatannya, itu dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi bukan hanya apa yang kita perbuat, ya, bukan apa yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan juga apa yang ada di dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Sama seperti kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu, ketika mereka semakin jauh dari Tuhan, ketika semakin berdosa, maka Tuhan sedih karena dia melihat semua apa yang terjadi. Nah, bagi kita juga sekarang, ini yang harus kita selalu pahami, bahwa Tuhan senantiasa melihat kehidupan kita. Apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang akan kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan jauh ke dalam hati kita itu Tuhan tahu. Oleh karena itu, ini menjadi kewaspadaan bagi kita adik-adik. Kita harus hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam melakukan segala sesuatu, karena Tuhan senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, pelajaran yang boleh kita pelajari lewat firman Tuhan ini adalah supaya kita semakin tetap tunduk kepada Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan, mau mendengarkan apa yang baik yang diperintahkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, dia langsung lakukan tanpa mencari banyak alasan, tanpa bersungut-sungut, gitu ya. Bukan seperti kita kebanyakan sering sekali
Ketika orang tua kita menyuruh, ketika orang tua memerintahkan kita melakukan segala sesuatu, ada banyak sekali alasan-alasan yang kita lakukan. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan sebelum kita mengerjakan. Ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu, disuruh belajar, disuruh bekerja misalnya, ya, disuruh melakukan sesuatu, tidak usah mencari banyak alasan, ya. Tidak perlu bertanya-tanya ini untuk apa, kenapa harus seperti itu, ya. Cukup dengan taat, cukup dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, sehingga itu akan menyenangkan hati Tuhan, tidak akan menyedihkan hati Tuhan seperti yang dirasakannya ketika melihat orang-orang yang semakin berdosa pada waktu itu. Nah, oleh karena itu adik-adik, lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan supaya kita semakin dalam kehidupan kita mendengarkan perintah Tuhan, taat, melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan ada di dalam kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, selalu melakukan dosa, selalu melakukan apa yang tidak disenangi oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum kita. Ya, sama seperti cerita di dalam renungan kita pada minggu hari ini. Itu yang menjadi renungan bagi kita adik-adik. Semoga kita diberkati oleh Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami hari ini untuk tetap senantiasa tunduk dan taat di bawah perintah Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, demikian renungan Minggu Remaja hari ini. Semoga firman Tuhan dapat menguatkan kita, semakin mengajari kita untuk tetap melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, dan tetap setia untuk berdoa, setia untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun untuk hari ini, untuk waktu-waktu ini kita masih belum bisa bertemu kembali di gereja. Tetapi dimanapun kita berdoa, dimanapun kita beribadah dan mempelajari firman Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita doakan supaya secepatnya pandemi COVID ini dapat segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di ibadah Minggu Remaja di gereja, dan kita boleh bertemu kembali bertatap muka secara langsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan puji nama Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.